dijelaskan, barang siapa memandikan jenazah dengan ikhlas dan benar, dia akan diampuni 40 kali dosanya atas Allah. Kemudian barang siapa mengafani dengan benar, maka nanti akan dikafani oleh Allah di hari kiamat dengan sutera yang halus. Barang siapa bertaziah sampai menyolatkan jenazah akan mendapatkan pahala sebesar 1 kilo, sebesar gunung Uhud. Dan barang siapa bertaziah menyolati sampai dengan menguburkan dengan benar akan mendapatkan pahala 2 kilo. Semua gunung Uhud luar biasa. Inilah kehebasan Islam terhadap saudara kita yang wafat. Allah titipkan amanah itu kepada kita yang masih hidup untuk dikelola dengan sebaik-baiknya. Ikhwatul iman rahimakumullah, saya sebenarnya sudah memberikan bahan kepada TKM, cuma mungkin kelupaan. Jadi mudah-mudahan sih seperti tayangkan. Kalau tidak, ada hard copy yang bisa dipelajari nanti di rumah. Kan tidak saya bacakan semuanya. Saya ada waktu, intinya saja. Nanti kita akan praktek untuk memandikan dan mengafani. Saya perlu relawan yang solo mau dikafani. Tidak usah takut karena justru ada kenikmatan yang luar biasa. Dulu awal-awal saya dulu belajar itu juga menjadi relawan, dan alhamdulillah dari itu memperkuat kita untuk bisa melaksanakan agama ini dengan benar, insyaallah. Ikhwatul iman, kita sama-sama menyadari sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Araf ayat 34, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa likulli ummatin ajaluhum, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat mempunyai batas waktu, dan kalau telah sampai batas waktunya tidak dapat dimajukan maupun dimundurkan barang sesuatu. Jadi kita sebenarnya orang yang sedang menunggu giliran. Rasulullah menyatakan dalam hadis bahwa umur Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 70 tahun, sedikit yang lebih dari itu. Jadi saya sudah termasuk dalam antrian itu, sudah lebih dari 60 tahun. Walaupun ada juga yang meninggal muda, ada juga yang meninggal jauh lebih tua. Tapi esensinya kita harus siap, karena kalau saat itu tiba, pola seperti menasihatan, pola starting tidak bisa dimajukan atau dimundurkan barang sesuatu. Ikhwatul iman, salah satu sebab dari meninggal itu sakit, walaupun tidak harus karena sakit. Maka ketika sakit, sebagaimana kita sering alami, kita harus menjadikan ini sebagai bagian dari kebenaran akidah. Jangan justru malah melalaikan kita dari nikmat Allah yang besar. Ini akan disebutkan dalam surat Asy-Syura ayat 80. Fa idza maritu fa huwa yashfi. Kalau sakit, Allah yang menyembuhkan. Dan dalam satu hadis Rasul bersama menyampaikan, man zalallahu da'an ila zalallahu sifat. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali juga menurunkan obat. Maka kita dianjurkan dengan saya kita berobat. Kemudian salah satu hal yang penting adalah kita menjaga agar saudara-saudara kita yang sedang menghadapi sakaratul maut. Karena sakaratul maut itu benar adanya. Disebutkan dalam surat Qaf ayat 19, wajah sakaratul maut bil haqq. Sesungguhnya sakaratul maut itu adalah benar. Dan setan itu dalam hadis yang lain disebutkan dia menggoda. Puncak godaan setan adalah pada saat sakaratul maut. Jadi ketika dia berusaha menginginkan manusia azab itu di sakaratul maut, maka kita punya kewajiban untuk sesuai dengan syariat. Laqad mautakum la ilaha illallah. Maka tuntunlah orang-orang yang mau mati di antara kalian kata-kata la ilaha illallah. Kenapa? Man kana akhiruhu kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir kata-katanya itu la ilaha illallah, maka jaminannya surga. Nah, bagaimana teknisnya? Ini yang mungkin suka kita kurang perhatian. Jadi kalau ada saudara kita yang kritis, kemudian kita dampingi, maka kita ajarkan dia talqin. Jadi kita ambil masalah talqin, itu mengajarkan la ilaha illallah. Kapan kita sampaikan itu? Jadi ketika
dia berkata-kata yang lain, maka kita suruh mengulangi lagi la ilaha illallah. Kalau dia sudah ucapkan, kita diam. Jangan diajak ngobrol, jangan tanya-tanya, jangan macam-macam. Kalau dia ngomong hal lain lagi, kita ulangi lagi la ilaha illallah. Sehingga kita berharap la ilaha illallah itu kata-kata terakhir yang dia ucapkan. Jadi kalau dia sudah koma, dia tidak bisa diajarkan lagi talqin, karena sudah tidak bisa berkata-kata. Jadi ketika proses ini yang agak berusaha data ini. Jadi kalau ada sebagian saudara kita sakit dan gawat, biasanya kalau di rumah sakit dengan cepat memindah ke ICU, minta izin keluarga. Nah, kita lalai, ada perintah syariah yang penting. Ketika dia masih sadar, kita harus bimbing itu. Jadi kita sibuk tanda tangan segala macam, tiba-tiba kita lalai, sehingga sudah keburu koma. Maka terlambat untuk kita ajarkan talqin. Jadi kita dampingi dia supaya dia bisa mengucapkan itu. Dan menurut para ulama, kata-kata sederhana itu, la ilaha illallah itu bisa dilafazkan tanpa pergerakan bibir. Jadi sesungguhnya dalam kondisi yang paling lemah pun lafaz itu bisa disampaikan oleh orang yang terbiasa taat pada Allah. Tapi orang yang ingkar, bermaksiat dan seterusnya ketika hidup, sebagian besar ulama menyatakan dia akan kesulitan untuk melafazkan itu. Jadi kita boleh latih dari sekarang. Karena itulah sebaik-baik zikir. Abdul zikir la ilaha illallah. Jadi kita sering melafazkan zikir itu la ilaha illallah dan seterusnya. Itu kira-kira yang penting. Nah, kemudian terkait dengan memandikan dan mengafani jenazah, menyolatkan dan menguburkan, sebenarnya ini sudah ada contoh syar'i yang sudah jelas. Dan bagaimana apa yang kita lakukan ketika status simpulan itu meninggal, betul-betul meninggal? Maka yang pertama kali kita lakukan adalah merapikan semua pakaiannya. Kalau dia dirawat di rumah sakit, ada infus segala macam, dicopot semua dengan baik. Kemudian ketika wafat itu biasanya mata mayit itu tertarik ke atas karena dia mengikuti tarikan nyawa malaikat, sehingga itu ditutupkan. Makanya dengan segera di awal-awal yang harus dilakukan, segera. Kalau ada yang pergerakan yang anggota badan yang tidak pas, itu disempurnakan ketika itu. Ketika awal itu semuanya mudah. Misalnya pernah ada kasus di sekitar kita, dulu saya diminta untuk ikut membantu, sudah terlalu bengkok, agak lama terlambat, jadi tidak agak sulit itu diluruskan. Tapi kalau awal-awal itu bisa diluruskan, insya Allah. Sehingga itu badannya bisa diluruskan. Dan ketika dia meninggal, terapikan itu semua, diposisikan dengan benar, seperti posisi orang sholat, diluruskan juga kakinya, dan diberikan sikap yang sempurna, kemudian dibuka seluruh pakaian, ditutupi dengan satu kain. Yang tetap perlu diperhatikan adalah jangan sampai pada saat apapun auratnya terbuka. Jadi aurat pria sebagaimana kita maklumi dari pusat sampai dengan lutut. Kalau aurat perempuan seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan wajah itu tidak boleh terbuka. Di rumah sakit kadang lalai dia buka semuanya, itu nggak boleh. Jadi kita sebagai keluarga perlu memperhatikan syariah dengan sebaik-baiknya supaya itu terjaga. Buka semua, kemudian baru ditutup dengan kain yang pasti. Nggak boleh. Jadi ketika tutupnya itu harus dibuka, sudah ditutup kain ini, baru dibuka. Sehingga tidak boleh sesaat pun aurat itu dibuka kepada umum. Itu nanti juga ketika memandikan kira-kira begitu. Nah, itu nanti kemudian apa yang perlu dilakukan ketika seseorang sudah meninggal adalah menyegerakan pengurusan jenazahnya. Ini riwayat Abu Daud, Rasulullah berurusan yang maknanya tidak pantas bagi mayit seorang muslim untuk ditahan di antara keluarganya. Jadi harus segera. Kalau dia orang baik, dia akan segera ketemu dengan kebaikannya. Kalau dia orang yang tidak baik, masyarakat segera dibebaskan dari ketidakbaikan orang itu. Jadi baik dia orang baik atau tidak baik, diminta untuk menyegerakan pengurusannya. Kemudian ada beberapa hadis yang penting yang
ini mungkin perlu diperhatikan. Pertama, siapa yang boleh memandikan jenazah? Kita para pria boleh memandikan istri kita masing-masing. Istri kita masing-masing. Kemudian orang laki-laki di antara kaum muslimin. Kemudian yang ketiga adalah bayi sampai anak kecil yang berumur 7 tahun, dia belum balik, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian kenapa kita penting kita tahu? Karena kita bisa menyempurnakan mengantar saudara kita yang muslim dengan sebaik-baiknya tuntunan syariah ketika bertemu dengan Allah. Kalau zaman sekarang ada rapat, ada pertemuan aja ada dress code gitu. Dress code itu kalau datang tidak sesuai dengan dress code yang dianjurkan kan aneh gitu kan. Jadi dress code-nya muslim adalah kain kafan yang benar, bentuk perpelonnya benar, seperti itu, caranya benar. Kemudian di mana kain kafan itu diperoleh, itu harus dari harta si mayit. Karena dulu zaman Rasulullah itu ada seorang sahabat yang meninggal, kainnya kalau ditarik ke kepala kakinya terbuka, kalau ditarik ke kaki kepalanya terbuka. Maka oleh Rasulullah dianjurkan tutuplah dengan daun di kakinya. Kenapa tidak diubahkan dari kain kafan yang lain? Enggak, itu karena dari yang bersangkutan. Di sini kita suka keliru. Misalnya di kain baik sudah disediakan kain kafan, terus sejak keluarga lupa gantinya. Jadi kapan diganti? Segera sebelum dikuburkan gitu. Karena kain kafan itu diambilkan dari harta yang meninggal. Nanti diganti baru setelah diingatkan, atau nggak ada yang mengingatkan sama sekali, udah lupa dia harus lagi lupa. Jadi itu yang perlu diingatkan. Kemudian contoh lain dari ini adalah ketika ada seorang lagi ihram, lagi mau haji mau umrah, sahabat Rasulullah wafat, jatuh dari kendaraannya, kemudian dimandikan dengan kain ihramnya. Ini didalil bahwa diambilnya dari harta yang bersangkutan. Kemudian teknisnya sesungguhnya mudah, sehingga ini bisa dilakukan oleh siapa saja yang paham ilmunya. Ilmu itu yang perlu kita pelajari supaya kita bisa melaksanakan dengan baik. Dan inilah merupakan bakti terakhir kita bagi yang wafat. Jangan serahkan ke orang lain, karena ada beberapa pedoman syariah yang penting. Jadi setelah kita berusaha tidak bisa, baru kita bisa minta orang lain, kita wasiatkan. Jadi yang berhak untuk memandikan siapa? Orang yang diwasiati. Misalnya sekarang jauh-jauh hari ada orang yang ikut dengan satu kelompok tertentu, ikut yayasan inilah, ikut kelompok itulah, itu sudah akad gitu. Jadi misalnya mau maaf, ikut gasibu, berarti sudah akad gasibu yang ngurus. Tidak boleh orang lain, walaupun kita mampu, anaknya mampu, nggak boleh, karena sudah diakadkan dengan itu. Ikut yayasan Kamboja misalnya, itu sudah akad sebetulnya. Kadang-kadang kita tidak berpikir panjang, hanya berpikir pada anak lebih berhak untuk mengurus kalau dana itu bapaknya. Lebih berhak. Seperti itu. Jadi hati-hati ketika kita berkomitmen dengan seperti itu. Supaya kita tetap bisa memprioritaskan orang-orang yang paling baik pemahamannya terhadap agama yang mengurus jenazah kita. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, yang berikutnya, yang penting juga yang harus kita pahami, kenapa kita perlu tahu, dan ini kita sering lalai. Kalau memandikan mafani mungkin sudah, menyolati sudah lazim, menguburkan. Ada banyak petunjuk syariah di situ yang kita lalai. Misalnya, sesungguhnya ketika membawa jenazah itu diupayakan posisi kepala itu selalu lebih tinggi dari kaki, termasuk ketika memasukkan ke dalam liang jenazah. Jadi karena kita tidak paham, yang ngurus jenazah itu masukin aja sembarangan, kadang-kadang kepalanya dulu tidak seperti itu. Dan yang ada di bawah jenazah, di lubang jenazah, orang yang tidak berhubungan dengan istrinya tersesat dari malam, nggak boleh. Jadi kita tidak tahu apakah yang di jenazah di kuburan itu berhubungan atau tidak malam. Jadi kita lebih utama untuk mengantar orang yang kita cinta itu sampai titik terakhir. Meletakkannya ada hadisnya.
Bismillah, Alhamdulillah, Rasulullah. Jadi kita ikuti sebagaimana contoh Rasulullah. Kemudian ketika selesai mengubur, doanya sudah mudah, tidak terlalu panjang. Allahumma ighfir lahum, Allahumma sabithum. Allah ampunkanlah dia, tapi Allah kuatkanlah dia. Terus kalau yang memandikan disunahkan untuk mandi wajib. Orang yang membuat jenazah disunahkan setelah melakukan wudhu. Nah itu mungkin sedikit kita latih selama ini. Gitu. Lalu seperti itu kurang lebih. Kalau ada yang ditanyakan teori sambil praktek nanti kita sekali jalan ya. Jadi mungkin lebih paham, lebih mudah. Sekarang saya perlu relawan yang seolah meninggal. Mungkin agak nunggu ke depan saja supaya jelas. Nah sebelum kita mulai praktek, belum bisa dibaca. Itu ada beberapa hadis yang ada di situ ya. Saya bacakan saja maknanya menjadi dalil ketika kita mengurus jenazah. Dari Al-Husain bin Wahab, sesungguhnya Toha bin Al-Baru sakit, maka Nabi SAW datang menjenguknya, lalu beliau bersabda, sesungguhnya saya tidak melihat Toha ini selain telah berada di alam kematiannya. Maka bila saja tiba, beritahulah saya dan bersegera kalian dalam urusannya. Sesungguhnya tidak layak isi dasar seorang muslim untuk terhad di tengah keluarganya. Tadi sudah ya, jadi hanya disebut Abu Dawud dan yang lain. Jadi dibilang sebenarnya mengurus jenazahnya dan tidak layak tertahan di tengah keluarganya. Bagaimana kalau masih nunggu saudaranya yang ada di Papua? Dia perlu dijelaskan, dia diminta ikhlas untuk melepas kebahagiaannya. Jadi menyegerakan itu lebih utama. Bagaimana kalau harus dibawa ke kampung? Ya boleh, nggak apa-apa, tapi segerakan gitu jalan. Berdiri menunggu sesuatu yang tidak jelas yang ditunggu. Kemudian dia berkata, Rasulullah bersabda, apabila seorang di antara kamu mengurus jenazah saudaranya, hendaklah melakukan pengakuan itu dengan sebaik-baiknya. Jadi mengakuan itu dengan sebaik-baiknya. Ini ada contoh beberapa jenis kain kafan, supaya kita bisa memilih mana yang akan kita pakai, dan karena di situ ada kemudahan-kemudahan yang ada di dalamnya. Kemudian dari Umayyah, ketika kami sedang memandikan putri Rasulullah, Nabi bersabda, saat kami sedang memandikannya, mulai dari kalian anggota badan sebelah kanan dan anggota wudhunya. Jadi ini yang dilakukan. Jadi anggota wudhu, kemudian sebelah kanan awal-awal, yang setelah berikutnya boleh di hadis ini disebutkan dengan 3 kali mandikan atau 5 kali atau seberapapun dianggap sebagai cukup. Jadi kita akan jelaskan di teknis. Terus kemudian kain kafannya itu dari Aisyah yang berkata, Rasulullah SAW dikafani dengan 3 lembar kain yang putih dari sahuli, nama suatu tempat di Yaman, terbuat dari kain Yamani tanpa gamis dan sorban, dan dibungkus dengan beberapa lilitan. Jadi tanpa gamis, tanpa sorban, tanpa pakaian dalam. Nah, sedangkan untuk wanita itu di hadis yang lain disebutkan ada 5 jenis kain. Di hadis yang terakhir itu dari Laila binti Hanif As-Saqafiyah, dia berkata, saya adalah di antara orang yang turut memandikan Ummu Kulsum putri Rasulullah di saat wafatnya. Orang yang perlu disebutkan adalah Rasulullah kepada kami adalah kain sarung, baju kurung, kerudung, kemudian selimut, kemudian dibungkus dengan pakaian yang lain. Dan untuk wanita, jadi wanita ada pilihan, boleh 3 mengikuti Rasulullah, boleh 5 karena ada hadisnya. Tapi laki-laki hanya 3 lembar, tidak ada yang lain. Jadi interposisi belum dimandikan, prosesnya belum dimandikan. Jadi ketika itu masih bisa bernafas, masih bisa bernafas, tidak usah khawatir. Ini seperti ini. Ini baru dibuka satu-satu. Jadi tidak ada posisi aurat terbuka. Untungnya kita laki-laki, auratnya cuma dari pusat sampai lutut. Jadi posisi ini bisa dirubah. Posisi ini nanti dibandingkan, ketika dibandingkan dirubah. Ketika membandingkan posisinya begini. Begini. Ini sudah kembali. Ketika membandingkan kakinya begini. Ini. Sehingga ketika dimiringkan terbuka belakangnya. Masih pakai pakaian. Tadi mau diceritain. Maksudnya sudah meninggal ya. Pasang dulu seperti. Nah,
buka pakaiannya itu promosi ini sudah tertutup. Buka semua. Jadi jangan dibuka seperti baru ditutup. Itu nggak boleh. Jadi saat pun Allah tidak boleh. Terus itu menghormatkan kita kepada saudara kaum muslimin. Nah untungnya tadi kan ini laki-laki auratnya cukup dari pusat sampai dengan seperti ini. Tapi kalau perempuan seperti itu, jadi harus tertutup semua. Karena aurat perempuan adalah wajah sama dengan telapak tangan. Kan suaminya boleh melihat semuanya, iya suaminya. Tapi kalau di situ ada orang lain, ada teman-teman ibu yang suka datang segala macam, itu suaranya semua. Jadi harus seperti itu. Enggak itu lah, enggak masukin teh ini ke bawah. Jadi ketika nanti mohon maaf, ini kita belum mandikan, baru persiapan saja. Kita miringkan ke kanan miring Pak, miring-miringnya dimiringin. Ini nggak terbuka kalau ini. Kalau dalam posisi yang tadi kebuka, yang saya mau dikikir juga begitu. Iya, sama ini juga nggak boleh. Oke. Dan satu yang perlu diingat, ketika orang sudah meninggal itu berat. Jadi beratnya lebih berat dari ketika orang masih hidup. Ketika orang masih hidup, misalnya mengangkat sakti, gampang masih kuat saya angkat sakti, gendong juga kuat. Nanti ketika dia meninggal itu berat. Jadi ini harus kita persiapkan secara mental. Kalau ada beberapa orang yang kita bisa urus. Oke, sekarang kita akan persiapkan memandikan. Bangun aja dulu Pak. Bangun dulu aja. Apa yang kita persiapkan dulu? Kain kapannya. Jadi kita buang dulu jahitannya. Ini udah canggih sih kayaknya. Kamu berdingin itu, yang berdingin semua, berdingin, ini. Nah, ini berdingin itu sebagai tali, jadi semua ada fungsinya. Tali, perlu perhatian tali adalah berapa jumlah tali? Tidak ada yang khusus, tapi diupayakan kecil. Rata-rata biasanya lazimnya 5. Kalau nggak kecil 3 cukup. 5 itu yang 2 boleh pendek. Boleh pendek sedikit cukup. Karena ini akan ada di posisi ujung kaki sama ujung kepala. Nah, yang 3 itu perlu lebih panjang dari ini, karena nanti akan ada di sini. Jadi posisinya ada di sini, ada di sini, di bawah kan, jadi ada di sini, ada di sini, ada di sini. Di sini perlu 2 dan 3 kali besar, karena ini akan menahan ini, menahan posisi. Apalagi kalau mau dibawa jauh ke mati misalnya. Jadi kita lihat ini lebih lebar, ada di yang dipegang ada 5 lah ya, dengan saya 5. Itu ada besar. Di 3 ada 5 ya. Jadi kita akan susun dulu. Sebelum dimandikan kita harus siapin ini. Siapin kain. Ini dalam posisi kain yang selama ini ada di masyarakat. Dia diikuti. Ditarik. Tarik. Posisinya begini. Ada 3 lembar ya. Iya. Jangan tadi udah dimandikan selesai terus ini belum siap. Agak miring sedikit ini bertumbuh. Agak pasti sama panjangnya ya. Agak sini.
Yang ketiga ini bergantung pada jenis orangnya. Kalau orangnya lazim kayak Bapak, bisa ditaruh di sini. Kalau orangnya gemuk kayak Pak Budi, itu terakhir aja. Terakhir, beliau duduk di sini, tidur di sini, sudah selesai mandi, baru ditutup di atas. Kalau nggak tertutup. Ini contoh yang wajar saja. Wajar saja. Nah, nanti posisi jenazah menaruhnya di sini. Ini kepala yang lebih pendek. Nah, ini posisi di sini, sehingga sudah terjepit di sini. Nanti ada yang belum mandi kan? Oke. Ini contoh yang lazim, yang biasa. Sekarang contoh yang terbaru yang ini saya anjurkan kita punya yang ini. Yang ini agak gue bagi sedikit. Ini lebarnya 1,5 meter dan ini sangat sempurna menutup. Kita tidak rugi menyiapkan sebagian harta kita untuk pakai terakhir kita dengan kualitas yang baik. Ini sempurna menutupnya, insya Allah. Dulu ini jarang, tapi sekarang karena sudah banyak yang umroh dan haji, sekarang sudah lazim, banyak di pasaran. Yang dipakai di Arab ini, dan itu jauh lebih mudah tulisnya. Siapa saja bisa, karena sangat sederhana dan terlindungi dari produk laut. Nanti bedanya saya jelaskan. Itu kabel ya, sorry. Oh, di sana aja, di sana aja, di saya. Enggak. Ini kan karena dijejer. Kalau itu kan sama, satu rumah kita cukup. Ini tidak perlu jaminan, ini di atasnya lagi. Ini di atasnya lagi. Ini sekarang di pasaran sudah banyak. Enggak Pak, tapi lebarnya 1,5 meter. 100,5 meter. Ini di atasnya tamat tunggu aja biasa. Tunggu aja. Ini juga tunggu aja. Ini siapa saja bisa insya Allah ini. Kalau ini ada teori yang sedikit. Ini contoh yang tadi kayak ikram. Ada contoh Pak, jawab bukan itu. Kayak ikram kita tahu lagi ikram saja. Ikram, terus saja. Dan ikram itu dibungkus hanya dengan 2 kain. Karena orang ikram itu hanya dengan 2 kain. Itu kan berdua tulisannya nih, kalau Indonesia nggak boleh. Nggak boleh, harus seperti seperti. Kalau yang keliru, nggak apa-apa. Kalau lagi, ini lebarnya lebih panjang dari ini sekitar 1,15 kali 95. Ini dua. Ini masih ditumpangkan tapi sedikit. Dulu panjangnya nggak sama. Ya udah, memang nggak sama ya. Kalau pendek ya. Tapi lebarnya harusnya nggak terlalu jauh nih. Ini jauh banget, ya nggak apa-apa. Kata beli ini. Anggap saja. Oke, sekarang kita memandikan. Coba kali lewat. Mandikan. Tapi nggak boleh jauh-jauh ya. Di sini aja. Kabelnya nggak boleh jauh. Di sini sini. Jadi kita akan mempersiapkan untuk keluar sini aja. Ini udah ambil. Sambil ini boleh tanya ya, kalau kita ada supaya bapak-bapak paham, dan setelah ini bisa mengurus keluarga kita sendiri. Baru diletakkan ke orang lain. Ini harusnya nggak boleh jalan sendiri. Dan sekarang sudah ada yang lebih praktis karena untuk memotong itu ada alatnya itu di kitabnya. Jadi tidak perlu dipotong ramai-ramai, itu di seperti ini dengan angkat. Contohnya nih Pak Martin kita pakai. Jadi tadi kita akan mandikan. Yang tertutup kalau laki-laki adalah yang tadi seperti ini. Yang betul. Ada teman bantu. Oke. Yang perlu kita ketahui, kemudian kita pakai kaos tangan ya, supaya tidak bersentuhan langsung dengan aurat. Ada contohnya ya.
kemudian kita punya wudhu. Jadi saat ini semua yang memandikan dalam kondisi suci punya wudhu. Ya, nah kita akan mulai mengenai contohnya. Ya, nah, contoh kita sudah punya fasilitas yang luar biasa. Nanti sesuai mandikan kita pakai itu. Oke, jadi kita akan mandikan masuk ke sana. Ini tutup tapi tidak boleh terlalu kencang karena nanti kita akan beristinja dulu. Oke, tadi sudah kita mulai yang memandikan bersih, dengan wudhu suci. Kemudian siapa yang lebih utama? Yang lebih utama adalah orang-orang yang diwasiatkan oleh rahimahullah. Jadi misalnya saya nanti dimandikan oleh siapa, itu yang berat. Yang lain walaupun dia lebih pintar, lebih tahu, nggak boleh. Melihat pun nggak boleh. Nah karena nanti akan muncul fitnah. Misalnya ada yang beda. Karena di masyarakat banyak yang beda. Ada yang sebab ini baca itu semacam. Kalau orang yang paham jadi mengkritik, itu jadi nggak boleh. Karena nggak boleh ada perdebatan gitu kan. Yang kita katakan semua yang baik. Semua yang nggak baik nggak boleh. Jadi begitu ada orang yang sudah meninggal, maka yang semua yang kita katakan adalah sesuatu yang baik. Kita kan meninggal. Jadi yang pertama kita lakukan adalah istinja dulu. Jadi kita udah pakai kaos kaki ya, pas tangan ya. Istinja itu adalah bersihkan semua kotoran dari lubang. Lubang itu, mohon maaf, dari telinga, dari hidung, dari mulut, tapi bersih aja. Nah, yang penting dari dua pengeluaran depan dan belakang. Caranya tekan tapi yang ringan saja, diurut yang ringan. Kenapa kita tidak boleh keras dan mulai segala macam? Karena yang sakit itu masih merasakan. Kalau kita tidak baik melakukannya, dia sakit dalam satu riwayat. Kalau orang diotopsi itu sakitnya luar biasa, ada bedel-bedel segala macam itu. Ya, jadi lembut saja. Karena hanya mengeluarkan yang di ujung, bukan yang di dalam. Jadi orang mungkin mau pipis tertahan sedikit, orang mau BAB tertahan sedikit, itu yang di ujung saja yang dikeluarkan. Yang di dalam jangan dipaksa keluar, nggak usah. Jadi cukup lembut saja. Sampai diyakini sudah bersih dengan istinja, sudah cukup. Kemudian kita memandikan mulai dari anggota wudhu tadi ya. Anggota wudhu kan nggak bisa kumur-kumur ya. Nanti cukup dengan dibasahin dengan kapas atau dengan tempat sini. Untuk yang lain sama, kecuali ujung kaki. Ujung kaki sama dengan mandi wajib biasa. Setelah itu sudah selesai, kemudian disiram dari ujung ke bawah sampai ke ujung kaki. Nah ini kalau berhenti di sini, misalnya kan makanya harus disiapkan itu 3 tempat ya, 3 tempat. Nah itu bersih dengan masing-masing gayungnya. Kemudian yang tempat ketiga itu dicampur dengan kapur barus. Kalau di hadis itu dengan ada daun bidara. Daun bidara itu sekarang fungsinya di kita sama dengan sabu. Kalau daun bidara susah nyari karena harus ke pantai segala macam. Tapi ada juga di kita banyak. Tapi sudah lazim diganti dengan sabun. Jadi disiramkan seluruh tubuhnya. Terus kemudian berhenti di sini misalnya. Ketika penyiraman pertama diulanginya dari sini dan dari sini supaya tidak ada bagian yang tidak tersiram. Kemudian di sini berhenti lagi di sini, siram dari sini ke sini. Jadi sampai ujung kaki semua tersiram. Kalau sudah kita miringkan kanan jenazah yang didahulukan. Kita bantu miringin. Karena itu berat, sholat sudah berat. Ya, sudah berat. Nah, yang perlu ditahan adalah kepala ini selalu ditahan oleh salah satu dari yang memandikan. Bisa 3, bisa siapa saja. Ya, ini sama seperti ini nggak boleh terbuka, disiram dari sini. Sama sini berhenti, dari sini berhenti langsung. Yang kiri juga begitu. Terus yang berikutnya disabuni. Yang tadi kita daun bidara sabuni, sama tadi dimandikan, sama tadi. Dan terakhir baru dengan yang kapur barus, sama sederhana, miring lagi, miring lagi, selesai. Jadi bisa dilaksanakan dengan cepat. Setelah selesai, kita akan
tekan lagi. Ya, coba pakai itu. Di sini akan ada persoalan ketika kita buka kain ini nanti. Ini kan basah ya, basah. Biasanya saya anjurkan ada satu cadangan, satu cadangan. Ini ditutup dulu dengan kain, baru ditarik, Jadi sabda poin nggak boleh yang terbuka. Ini seolah sudah diganti ya, kain. Ya, kan? Bukan begitu, ini masuk ke sini satu, satu. Sudah dipermudah, hanya dimiliki sedikit. Sedikit. Posisi kepala diangkat, jadi kepala tidak boleh lebih rendah dari anggota badan yang lain. Ya, oke. Sekarang angkat kalau mesinnya. Yang dekat itunya. Ya, oke. Lebih mudah, tidak perlu. Oke, saya taruh. Jadi posisi kepala itu kurang lebih sejengkal dari sini, ujung kepala. Ya, sini. Di sini. Iya, terus sekali copot ini. Iya, kurang lagi, kerasin sedikit. Iya, dah copot. Iya, kan sekarang kan mengapangkan. Iya. Ini ada hati-hati yang kita narik kain. Jadi saya bantu satu orang di sana buka izin ya, masih bisa bernapas. Iya, ini masih di situ, nggak boleh dibuka orangnya. Tanya dulu. Iya. Sebelum diangkat tadi nggak dilap. Oh enggak. Enggak, jangan. Anunya siapa tuh anunya foto. Udah itu udah bersih. Jadi ditaruh di basah berarti. Bahasa ya. Kesannya kan ngeri menguap. Ya, begini. Ini kewajaran ini orangnya tidak bisa diukur dulu dengan jenazah, karena ini jenazah tinggi. Jika apa diukur dulu jadi teman-teman. Tadi diukur dulu sebelum memotong jenazah lain. Itu dari tingginya ditambah sejengkal, tambah tanah sejengkal. Ya. Minimal ya, minimal. Sedikit boleh, tapi jangan kurang. Kurangnya contohnya ini jadi sulit mengapalinya. Minimal sejengkal. Jadi minimal sejengkal. Oke, ini sebelah. Ya, tetap. Nggak usah dipuntir. Ini tadi pakainya dengan ini nanti bedanya. Ini dipuntir ya untuk mengikat ini, tapi ini kurang karena lain mengikat ini kita. Nah, sini tetap lagi. Baik. Nah, pada saat posisi ini, ini nanti perkembangan jenazah itu banyak macam, ada kapas dan segala macam. Kapas kita tentukan di sini, di lubang atas lubang bawah, terus di persendian, atau kalau ada luka itu buat tutup luka di wajah, hidung, kecil ya, lubang kecil itu saja. Ya. Ini sebentar dulu. Ada napasnya. Sebentar dulu. Nah, tadi kan ada yang disebutkan hanya 3 lembar kainnya. Jadi yang tadi itu harus ditarik dengan menutup sementara. Tapi posisi ini sudah tertutup tadi ini. Baru saya minta coba tarik Pak. Ya. Buka sedikit. Ini yang kain jarik balik. Nah, ini agak kesulitan kalau yang ini.
Maka sebagian orang membiarkannya terbawa. Apa itu? Nah, dia sedikit menyelisih, maka saya anjurkan pakai yang ini. Kalau orang yang lebih gede lagi, aku lebih sulit lagi mukanya karena ini ngepas sekali. Pas sekali. Tapi ini masih bisa, Bapak ini masih bisa. Ini kainnya kurang panjang aja. Masih bisa dipakai. Ya, coba. Ya. Oke. Ya, ini semua turunan syariat pasti bisa dilaksanakan. Yang tidak melaksanakan kesombongan kita, keengganan kita untuk ngurus. Oke, seperti ini. Tinggal diikat lagi. Ini tadi karena orangnya tidak ketemu dulu. Ini susah diikatnya. Ya. Kurang panjang sedikit. Ikatan ada di ujung kiri jenazah. Jangan tali mati di ujung. Ini tali ini di ujung di badan kiri jenazah. Kenapa? Nanti karena dimakamkan miring menghadap kiblat. Ada di kiri. Sebagian besar petugas kuburan kita melepas tali. Sehingga bisa dilepas. Kalau di ujung kanan nggak bisa ketinggian badannya. Oke, kita sekarang kalau pakai ini. Betapa sangat memudahkannya Islam itu. Oke. Sekarang ini ya, sekarang ini betapa sangat memudahkan. Oke, yuk sebelah sana. Itu kakinya dia tamatkan ya. Seperti ini. Seperti ini. Dalam posisi satu itu sudah sering tarik. Sudah tarik kainnya. Tarik kain tarik. Kain tarik. Jangan dibuka, tapi kain tarik. Panjangnya sesuai dengan ini kan bal-balan itu. Bal-balan jadi beberapa meter. Kalau laki-laki kan 3 lembar. Iya. Ya, tadi contoh padalan itu kurang panjang padalan. Ini cukup untuk pakai dulu. Bukan kayak gitu. Ini cukup ya, 3 meter. Dan ini akan lebih rapi, lebih bagus. Tanpa harus diikat. Kalau yang sana itu tadi harus diikat kencang, dibuntir kencang. Nah, bedanya ini satu lagi. Kalau yang ini tadi, supaya terikat kuat menutup rapat, ini harus dibuntirnya kencang. Itu sesungguhnya siksaan bagi jenazah. Kalau ini bisa dengan lembut. Yang ini dibuntir kencang supaya bisa nutup. Kalau ini bisa lebih. Iya, betul. Di sini. Nah, ini cukup. Ini cukup. Oke. Udah disiapin sarapan ya, petugas masjid. Ada yang mau ditanyakan? Nah, yang berikutnya adalah tinggal menyolatkan, sudah ada imam, dari waktu kubur. Yang dibuat ucapan saya tadi. Jadi posisi pengangkatan selalu kepala lebih tinggi dari kaki. Begitulah saat memasukkan jenazah ke lingkungan yang besar seperti itu. Mau saya lihat kita ambil, makin masukin kepala harus pakai dua. Terus kemudian kalau tadi kita yang memandikan itu setelah selesai kita mandi wajib. Dulu untuk mandi wajib. Yang ikut gotong wudu setelah itu. Ini yang kita lupa. Wudu. Kalau yang menguburkan yang di dalam khidmat tidak boleh orang yang tadi malam berhubungan dengan istrinya. Makanya kalau kita lebih utama, itu kan kita nggak bisa tanya misalnya orang di kuburan, Pak tadi malam berhubungan nggak bisa kayak istis. Ya. Bis bapak kalau kan sudah semua, sudah. Iya. Wajahnya kenapa dibuka? Oh bisa aja. Bisa untuk bisa. Ditutup sekiranya ini. Memulai ya ada satu pertanyaan bagus. Jadi bagaimana Pak sambil nunggu keluarganya wajahnya dibuka dulu? Boleh. Kita contoh. Ini lubang-lubang dulu di. Iya tadi kan sudah. Iya. Sudah tadi. Iya. Ya. Ini sekarang rata-rata meninggal sederhana. Kemarin waktu COVID luar biasa tuh, saya pernah di rumah sakit. Ada yang sehari yang paling besar tuh sehari tangsar rumah tangga itu 80 orang meninggal. Padahal sehari sebelumnya masih ada 70 sekian orang belum terurus. Sehari sebelumnya masih ada banyak. Jadi untung ada kata ibu yang tidak harus begini, bisa langsung digulung gitu. Jadi, wah itu udah 24 jam sampai udah nggak tahu udah yang mau kan udah kayak nggak mau hidup lagi, udah juga ada kecapean. Pakai baju itu kan? Pakai baju asmat. Sampai yang dua itu udah lelahnya luar biasa. Apalagi itu masih ada ratusan pasukan. Jadi
seperti itu. Ya, nanti belum selesai nih ada pertanyaan. Bagaimana kalau ada di keluarga yang dilihat mukanya? Jadi bungkus lagi. Kalau ada anaknya. Sebenarnya apa sih ya? Ini kan ada teorinya juga. Nah, ini kalau bungkus itu kiri dulu baru kanan. Jadi kiri dulu, kiri yang bersangkutan baru kanan. Kanannya menutup, semua begitu. Kiri dulu baru kanannya. Jadi ujung terakhir kanan. Kiri lagi. Kalau yang sana jadi kelewatan karena suruh yang menutup. Kalau sini bisa sesuai dengan dalil. Seperti itu. Nah, kiri dulu. Udah, yang kedua udah. Ini. Kalau mau dibuka dulu, ini diikat dulu yang sana diikat dulu. Ini diikat dulu, ini diikat, ini enggak dulu. Jadi ketika akan membuka, ini bedanya laki-laki sama perempuan. Kalau laki-laki udah masalah, karena bukan aurat. Kalau perempuan buka. Iya. Nggak ada masalah. Ini tinggal sini. Nah, ini laki-laki nggak ada masalah ya. Nah, kalau yang perempuan, ini aurat ini. Ini aurat. Jadi perempuan ada dua macam tadi. Ada yang dengan 5 jenis kain. Kalau 5 jenis kain itu ada kurungnya. Ada kurung, ada baju kurung, ada sarung, ada kain. Jadi 5 itu apa saja? Kurung, baju, sarung, 3, ini 2 lapis. Jadi jumlahnya 5. Kalau perempuan dibuat 3 boleh. Jadi ada 2 pilihan. Kalau yang 3 mau dibuka, ini harus hati-hati bukanya. Ini nggak boleh terbuka. Jadi ini harus sedikit. Kalau selesai dibuka, ini harus bisa diikat supaya tidak lepas. Bedanya dengan laki-laki boleh nggak diikat. Yang perempuan harus diikat supaya sininya tidak buka. Ini baru diturut ini. Oke, ya. Ada lagi pertanyaan? Tadi masalah ruangan penekanannya kalau misalnya tadi kalau dilihat agak lebih ya, bisa ruang. Bisa, jadi gini, sekarang yang harus dipahami dulu. Kita mengeluarkan yang di ujung, bukan yang di dalam. Ini dulu. Jadi kita tidak tahu posisi ketika orang itu meninggal. Jadi mungkin ada koran-koran yang ada di ujung depan, ada di ujung belakang. Itu yang kita bantu keluar. Buat maka sebagian orang tuh dibuka dengan luar biasa dahsyatnya, itu penyiksaan gitu. Jadi kita harus melakukan dasar lembut, karena dipaksa seolah yang dalam harus keluar, nggak benar nggak keluar. Nggak lagi. Oh, udah tadi peringatan 5 kali di sini, 1, 2 di sini. Kenapa? Enggak. Iya, itu tertikat dengan sendiri ketika dia diikat. Itu kalau di rumah sakit, soalnya dikhawatirkan dia akan lari kemana-mana. Jadi kalau di rumah sakit dia akan diikat dulu supaya tidak lari. Kalau sudah ini sudah akan terikat dengan sudah akan terposisi bagus. Pada saat pengangkatan sesaat setelah mandi kain kafan itu dalam perjalanan ada keluar lagi najis. Itu apakah diulang mandi atau bagaimana? Enggak, jadi itu ada kapas ya, ada kapas. Jadi kalau dikhawatirkan akan ada keluar, makanya ketika istinja membersihkan itu sampai dengan kasat. Kasat itu sudah nggak keluar lagi secara umum ya. Secara umum seorang itu kalau sudah kasat nggak akan keluar lagi. Tapi bisa saja terjadi ada pengecualian. Misalnya pernah saya mengelola jenazah muntah karena bakterinya ada di sini banyak, sudah dikeluarkan berkali-kali masih juga keluar. Terus maka ini saya tutup dengan kain kapas. Mulutnya. Sesudah yang wajar. Itu juga gitu, tutup dengan kapas. Jadi kalau kita dikhawatirkan itu, tutup dengan kapas. Gak apa-apa. Ada pertanyaan siapa? Mata buaya.
Ya apa ya, diusahakan yang sudah bersih-bersih. Nah, jadi maka ada petunjuk untuk keluarga diminta untuk ikhlas, segala macam hal yang positif yang kita sampaikan ke keluarga. Kalau kita ada hadis menyatakan bahwa jenazah itu disiksa karena ratapan hari keluarganya. Ratapan itu bisa menangis yang berlebihan, bisa jadi berlebihan, seperti itu untuk ratapan. Jadi kita diambil untuk ikhlas, mendoakan yang baik-baik. Seperti itu yang baik. Kadang-kadang keluarganya pada cium-ciumin nggak apa-apa. Ya kalau itu bukan mahram nggak apa-apa. Yang nggak boleh mahram, yang nggak mahram. Kalau ini Pak, kalau dari jenazahnya belum ngasih wasiat buat yang mandiin, tadi kan harus yang wasiatin ya. Misalkan dia nggak sempat kan kena jantung, jadi belum sempat wasiatin. Ya, Sebenarnya secara syar'i yang mandiin itu sebenarnya siapa aja? Kenapa? Yang paling berhak memandikan. Yang berhak memandikan. Ya, oke. Yang paling berhak memandikan, yang paling utama tentu adalah anaknya. Anaknya. Anak kalau dia laki-laki, anak laki-laki, tempat fitnah itu yang paling utama. Kalau perempuan, anak perempuan itu paling utama. Karena orang-orang inilah yang doanya dikabulkan oleh Allah. Kan ketika anak ada mati, ilah bisalasin. Salah diantara adalah waladun solehun datula. Jadi doa orang-orang yang anak-anaknya yang soleh. Itu yang paling utama. Dia juga yang paling utama berhak untuk menjadi imam sholat. Gitu. Ketika sebelum tawarkan kita Ustaz, alhamdulillah dia tawarkan dulu. Dan dia orang yang soleh jangan ngambil kesempatan itu, karena dia paling khusyuk mendoakan. Kalau kita mungkin biasa-biasa aja. Tapi dia yang punya ikatan emosional, dia paling khusyuk insyaallah mendoakan jenazah. Jadi kalau tidak ada wasiat, pengurus masjid terdekat yang mengurus sekarang diminta untuk menyegerakan. Sehingga masjid menurut saya harus punya tim. Kalau ibu sudah ada tim, jadi bisa dilihatin baiknya kita adakan dia buat tim. Laki-laki punya tim, jangan saya dulu. Nanti saya juga meninggal pada waktunya gitu. Harus mengkader. Ya, yang ngurus. Jadi buat tim yang muda-muda. Jadi selama saya masih muda lagi saya itu, tapi ketika saya sudah umur jarak itu sudah bisa berjalan. Sebaiknya setelah ini ada tim ya bisa. Karena itu pahalanya besar. Siapa yang memandikan jenazah akan diampuni oleh Allah 40 kali, mengafani nanti akan dikafani oleh Allah dengan sutra yang halus. Jadi kita harus ikhlas. Jadi yang punya dari ikhlas. Dan di masyarakat di kampung itu kan kita mesti dibayar. Kalau kita yang ikhlas tidak ada pembayaran. Bagaimana orang yang dibayar udah itu nggak usah diperdebatkan. Di kampung juga ada yang sholat dibayar gitu. Jadi nggak usah diperdebatkan karena ketika kita belum bisa merubah dengan baik dengan ma'ruf ya kita pelan-pelan. Seperti itu. Jadi di kampung itu masih nyolatin panjangnya doa sholat itu sampai terakhir itu diberi ini ya masih ada. Ada lagi? Ya, jadi ibu istri oleh suami, suami oleh istri itu yang pertama. Terus anak kandung laki-laki pada ibunya enggak. Nah, jadi yang perempuan dan bukan yang perempuan yang beda jenis kelamin hanya istri atau anak yang belum balik. Kalau anak belum balik itu cukup 1 lembar, karena itu sudah akan menggulung berkali-kali. Jadi tidak perlu 3 lembar. Jadi kadang-kadang ini berlebihan luar biasa. 1 lembar itu juga sudah bisa menggulung berkali-kali. Ya, ada materi kalau mau dibaca, jadi silakan dibaca. Kalau nanti kita ngobrol juga boleh. Mudah-mudahan siapa yang nanti meninggal segera bisa beramalnya dengan sebaiknya. Bagian dari kasih yang kita sama muslim untuk mengantarkan dia sebagaimana syariat Allah ajarkan kepada Rasulullah. Apanya? Apanya dibuka? Mukanya dibuka. Ada sebagian di masyarakat itu dibuka pipinya dikembangkan tanah, tapi itu tidak harus. Tidak harus. Jadi kita masuk di lepas talinya, itu tidak harus. Tapi ada sebagian yang memang lepas. Nanti kalau tidak dilepas jadi pocong. Tidak ada. Tidak ada. Itu juga nggak masalah. Nggak apa-apa. Tapi kalau sudah itu jangan diperdebatkan, dimasak dan dimakan. Kita punya keyakinan tidak perlu dilepas. Di seluruh makam berkeyakinan lepas juga kita berdebat itu yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Jadi silakan. Maka dianjurkan kita paham agama sehingga kita bisa mengantar orang yang paling kita cintai ini sebagaimana syariat mengajarkan. Gitu. Jadi kalau kita paham, bapak kita meninggal kita bisa tahu, kita bisa menjadi komandan di depan. Kan sebaiknya ibu tidak sampai kalian jenazah, kita bisa tahu ibu tunggu di luar saja.
sebelum lagi satu lagi di sebelah di jenazah di kuburan itu nggak boleh duduk. Nah itu kan kita nggak tahu kan penghormatan kepada jenazah itu berdiri. Nah kita duduk pada di kuburan, nggak boleh itu berdiri. Jadi penghormatan kepada jenazah itu udah berdiri. Sama saya sholatnya berdiri, nggak ada rukuk, nggak ada sujud. Berdiri, dikit paling nggak berdiri. Ini yang kita sesuai keliru di masyarakat. Tapi kalau sudah ada kuburan orang pada duduk, ya kita jangan pidato, jangan duduk. Nah, jadi ribut. Jangan jadi ribut. Ring satunya saja berdiri. Jadi keluarga terdekat kita yang paham berdiri. Gitu. Jadi keluarga kita yang depan yang paham berdiri. Jangan yang masyarakat yang luas ya biar saja. Karena yang pokok tidak boleh ada perdebatan. Jangan kita kalahkan yang haram itu dengan sesuatu yang haram itu. Ada lagi? Jadi banyak itu aja. Bentar ya. Ini dulu ya. Biar ada bertanya gimana? Ini saya pernah menyaksikan di satu saudara ya, yang menikah saudara laki-lakinya, saudara perempuannya itu dimandikan. Kalau ikut hanya sekedar melihat segala macam boleh. Enggak, ini langsung. Oh itu ngaji dulu lah. Ngaji dulu karena yang perempuan tidak boleh ke yang laki. Nah, yang laki-laki boleh untuk perempuan sebaliknya hanya suami istri. Dengan suami istri. Anak ibu juga nggak boleh. Istri perempuan, anak perempuan ke bapak juga nggak boleh. Membantu boleh, artinya menyaksikan, nyiram sedikit boleh. Misalnya sekedar nyiram di siraman terakhir. Ada yang nggak berani ngurus itu, tapi terlibat boleh siraman terakhir dengan kabur balus boleh. Tapi yang pakai selam itu aja istinja saja, habis itu nggak ada lagi pakai selam. Istinja yang cebok, kalau istinja setelah cebok, cebok itu pakai gayung. Cara nggak ada yang pakai, membutuhkan boleh pakai selam. Jadi selam itu cuma sebentar. Dan itu tidak usah perlu dipaksa, ini kan kondisi normal. Tadi kondisi misalnya pasien itu kebakaran, terbakar, itu cukup disiram kecil aja bahwa itu ngalir seluruh tubuhnya, nggak perlu digosok-gosok karena muka itu. Terus kecelakaan normal sudah pecah di kepala misalnya, bagaimana? Itu juga diperlakukan dengan baik. Kita berusaha dulu dengan rapi segala macam itu. Ya, nggak bisa pernah. Wah, alhamdulillah. Saya pernah juga kayak gitu ya. Ini kita pelekkan dulu. Jadi konsep yang pertama itu adalah dia merasakan apa yang kita berbuat, sehingga kita harus melakukan dengan sebaik-baiknya.